Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan kembali belajar tentang Azure. Kali ini kita akan bahas tentang Azure Data Storage Option. Misalkan Anda mengelola portal pembelajaran penjualan online untuk organisasi Anda. Mayoritas tim penjualan Anda itu sering berada di wilayah geografis yang berbeda, sehingga portal pembelajaran online ini merupakan persyaratan yang penting. Ini bahkan lebih penting karena organisasi Anda itu terus meningkatkan pelatihan, peningkatan keterampilan, dan pengetahuan untuk staf penjualan. Data pelatihan Anda ini mencakup video yang berkualitas tinggi, simulasi penjualan terperinci, dan repositori besar untuk memelihara data dan kemajuan siswa. Saat ini semua konten pelatihan disimpan di penyimpanan lokal Anda. Anda memiliki rencana untuk menambah kursus baru dan ingin menghindari kebutuhan untuk terus meningkatkan kapasitas penyimpanan lokal. Anda sedang mencari solusi penyimpanan yang aman, tahan lama, dapat diskalakan, dan mudah diakses dari seluruh dunia. Azure menyediakan fitur penyimpanan yang akan memenuhi semua kebutuhan bisnis Anda. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, menunjukkan beberapa opsi penyimpanan data di Azure. Kemudian yang kedua adalah menemukan bagaimana penyimpanan data Azure ini dapat memenuhi kebutuhan bisnis Anda. Dan yang ketiga, membandingkan penyimpanan data Azure dengan penyimpanan on-premise atau penyimpanan lokal. Kemudian apa manfaat dari menggunakan Azure untuk menyimpan data ini? Untuk mengatasi masalah penyimpanan portal pembelajaran online Anda tadi, Anda sedang mempertimbangkan untuk menyimpan data Anda di cloud. Namun Anda khawatir akan keamanan, pencadangan, dan pemulihan bencana. Nah, di atas semua masalah tersebut, mungkin Anda khawatir tentang betapa sulitnya mengelola data yang di-hosting di cloud. Jadi, inilah yang perlu Anda ketahui. Opsi penyimpanan data Azure berbasis cloud ini aman dan dapat diskalakan. Fitur-fiturnya menjawab tantangan utama penyimpanan cloud dan memberi Anda solusi penyimpanan yang andal dan tahan lama. Kemudian apa manfaat menggunakan Azure untuk menyimpan data ini? Ada beberapa manfaatnya. Yang pertama adalah automated backup and recovery atau pencadangan dan pemulihan secara otomatis, yaitu mengurangi resiko kehilangan data Anda jika ada kegagalan atau gangguan yang tidak terduga. Kemudian replication across the globe, jadi replikasi di seluruh dunia. Jadi di Azure itu menyalin data Anda untuk melindunginya dari kejadian yang direncanakan atau yang tidak direncanakan, seperti pemeliharaan terjadwal atau kegagalan perangkat keras. Nah, Anda dapat memilih untuk mereplikasi data Anda di beberapa lokasi di seluruh dunia. Yang berikutnya adalah support for data analytics. Jadi dukungan untuk analitik data. Nah, manfaat ini mendukung pelaksanaan analitik pada konsumsi data Anda. Yang berikutnya, encryption capabilities atau kemampuan enkripsi. Data dienkripsi untuk membuatnya sangat aman. Jadi Anda juga memiliki kontrol ketat atas siapa yang dapat mengakses data Anda ini. Kemudian multiple data types atau beberapa tipe data.
Ada beberapa tipe data. Azure dapat menyimpan hampir semua jenis data yang Anda butuhkan. Ini dapat menangani baik file video, file teks, dan bahkan file biner yang besar seperti hard disk virtual. Ini juga memiliki banyak opsi untuk data relasional dan NoSQL untuk Anda. Kemudian data storage in virtual disk. Data storage in virtual disk atau penyimpanan data di disk virtual. Azure juga memiliki kemampuan untuk menyimpan hingga 32 terabyte data di disk virtualnya. Nah, kemampuan ini penting saat Anda menyimpan data berat seperti video dan simulasi. Yang berikutnya adalah storage tiers atau tingkat penyimpanan. Tingkat penyimpanan untuk memprioritaskan akses ke data berdasarkan informasi yang sering digunakan dibandingkan dengan yang jarang digunakan. Jadi memprioritaskan akses ke data berdasarkan informasi yang sering digunakan lebih diprioritaskan dibanding yang jarang digunakan. Kemudian beberapa tipe data, types of data. Ada 3 data utama yang dirancang untuk disimpan oleh penyimpanan Azure. Yang pertama adalah structured data, kemudian semi-structured data, kemudian unstructured data. Yang pertama, data yang terstruktur. Data terstruktur ini adalah data yang mengikuti skema sehingga semua data memiliki kolom atau properti yang sama. Data terstruktur ini dapat disimpan di dalam tabel database dengan baris dan kolom. Saya kira kita sering untuk data terstruktur ini kita sudah sering belajar dan sepertinya sudah paham. Data terstruktur ini bergantung pada kunci untuk menunjukkan bagaimana satu baris dalam tabel berkaitan dengan data baris lain pada tabel lain. Contoh data struktur ini ya ada MySQL. Kemudian data terstruktur ini juga disebut sebagai data relasional. Data relasional yang saling terhubung satu dengan yang lain. Karena skema data mendefinisikan tabel data bidang dalam tabel atau field dalam tabel dan relasi atau hubungan yang jelas antara keduanya. Kemudian data terstruktur ini sangat mudah karena mudah untuk dimasukkan, mudah untuk dibuat query dan dianalisis. Semua data ini mengikuti format yang sama. Contoh data terstruktur antara lain adalah data sensor atau data keuangan. Kemudian ada yang berikutnya adalah data yang semi terstruktur. Data semi terstruktur ini tidak cocok dengan tabel, baris, dan kolom. Sebaliknya, data semi terstruktur ini menggunakan tag atau kunci yang mengatur untuk menyediakan hierarki untuk data tersebut. Jadi menggunakan tag atau kunci yang mengatur dan menyediakan hierarki untuk data tersebut. Data semi terstruktur ini juga disebut sebagai data non-relasional atau NoSQL. NoSQL ini adalah data semi terstruktur. Kemudian yang ketiga adalah data yang tidak terstruktur. Nah, data tidak terstruktur ini mencakup data yang tidak memiliki struktur khusus. Kurangnya struktur ini juga berarti bahwa tidak ada batasan pada jenis data yang dapat disimpannya, misalnya blob atau blob. Ini dapat menampung dokumen PDF, gambar JPG, file JSON, konten video, dan yang lainnya. Nah, dengan demikian, data tidak terstruktur ini menjadi lebih menonjol saat bisnis mencoba memanfaatkan sumber data yang baru. Kemudian, bagaimana Azure Data Storage ini dapat memenuhi kebutuhan penyimpanan bisnis. Nah, melihat manfaat dari penyimpanan data Azure, maka
Anda akan memahami bahwa Azure ini menawarkan opsi terbaik untuk menyimpan portal pembelajaran Anda. Nah, sekarang mari kita jelajahi manfaat dan opsi secara detail untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan bisnis Anda. Azure ini menyediakan beberapa opsi penyimpanan yang mengakomodasi jenis kebutuhan penyimpanan data tertentu. Yang pertama adalah Azure SQL Database. Azure SQL Database ini adalah database relasional sebagai layanan atau database maksudnya relational database as a service. Relational Database as a Service atau DAS, Relational Database as a Service. Database relasional sebagai layanan yang didasarkan pada versi stabil terbaru dari mesin database. Di sini menggunakan Microsoft SQL Server. Database SQL ini adalah database yang berkinerja tinggi, andal, terkelola sepenuhnya, dan aman. Anda dapat menggunakannya untuk membangun aplikasi dan situs web yang berbasis data dalam bahasa pemrograman pilihan Anda tanpa perlu mengelola infrastruktur. Anda dapat memigrasi, can migrate your existing SQL Server database, dapat memigrasi database SQL Server yang ada dengan waktu henti yang minimal menggunakan layanan migrasi database Azure. Layanan ini menggunakan asisten migrasi data Microsoft untuk menghasilkan laporan penilaian yang memberikan rekomendasi untuk memandu Anda melalui perubahan yang diperlukan sebelum melakukan migrasi. Nah, setelah Anda menilai dan melakukan perbaikan apapun yang diperlukan, maka Anda siap untuk memulai proses migrasi. Layanan migrasi database Azure ini melakukan semua langkah yang diperlukan. Anda hanya mengubah string koneksi di aplikasi Anda. Ilustrasi yang gambar yang tampil itu menunjukkan Azure SQL Database. Memperlihatkan tipe data dari skenario portal pembelajaran online yang akan disimpan dalam database Azure SQL. Di situ ada di tengah Azure SQL Database, kemudian ada detail tentang sertifikasi, ada training transcript, ada student study materials, ada personal and manager information. Kemudian Azure Cosmos DB, yang kedua adalah Azure Cosmos DB. Ini adalah layanan database yang didistribusikan secara global. Ini mendukung data tanpa skema yang memungkinkan Anda membangun aplikasi yang sangat responsif dan selalu aktif untuk mendukung data yang terus berubah. Anda dapat menggunakan fitur ini untuk menyimpan data yang diperbarui dan dikelola oleh pengguna di seluruh dunia. Nah, ilustrasi yang tampil ini memperlihatkan contoh database Azure Cosmos DB yang digunakan untuk menyimpan data yang diakses oleh orang-orang yang berada di seluruh dunia. Ini Azure Cosmos DB diakses oleh global users and training developers melalui ini ada online course catalog, kemudian ada developer frequently updates the catalog, ada developer yang sering mengupdate katalognya. Berikutnya adalah Azure Blob Storage. Penyimpanan blob Azure ini tidak terstruktur. Artinya
Tidak ada batasan pada jenis data yang dapat disimpannya. Blob ini sangat dapat diskalakan dan aplikasi itu bekerja dengan blob dengan cara yang sama seperti mereka bekerja dengan file di hard disk. Seperti membaca dan menulis data. Penyimpanan blob ini dapat mengelola ribuan unggahan simultan. Data video dalam jumlah besar, file log yang terus bertambah, dan dapat dijangkau dari mana saja dengan koneksi internet. Blob ini tidak terbatas pada format file umum. Blob dapat berisi gigabyte data biner yang dialirkan dari instrumen ilmiah, pesantren enkripsi untuk aplikasi lain, atau data dalam format custom untuk aplikasi yang Anda kembangkan. Penyimpanan Azure Blob ini memungkinkan Anda melakukan streaming file video atau audio berukuran besar langsung ke browser pengguna dari mana saja di dunia. Penyimpanan Blob ini juga digunakan untuk menyimpan data untuk backup, pemulihan bencana, dan pengarsipan. Nah, ia memiliki kemampuan untuk menyimpan hingga 8 terabyte data untuk mesin virtual. Ilustrasi yang tampil itu memperlihatkan contoh penggunaan penyimpanan Blob Azure, streaming video atau audio ke browser. Azure Data Lake Storage. Opsi yang berikutnya adalah Azure Data Lake Storage. Fitur Data Lake ini memungkinkan Anda untuk melakukan analitik pada penggunaan data Anda dan menyiapkan laporan. Data Lake ini adalah repositori besar yang menyimpan data terstruktur dan tidak terstruktur. Azure Data Lake Storage ini menggabungkan skalabilitas dan manfaat biaya penyimpanan objek dengan keandalan dan kinerja kapabilitas sistem file big data. Ilustrasinya ini. Ilustrasi berikut ini memperlihatkan bagaimana Azure Data Lake menyimpan semua data bisnis Anda dan membuatnya tersedia untuk analisis. Berikutnya adalah Azure File. Untuk diagram sebelumnya, ilustrasi sebelumnya, di sini data berkembang melalui diagram alir dari penyerapan dalam format aslinya, mempersiapkan, jadi in native format, kemudian dilakukan penyerapan dalam format aslinya, kemudian mempersiapkan di mana data dibersihkan, cleanse, enrich, diperkaya, kemudian annotate, dianotasi, dan dibuat schematize. Kemudian store, disimpan, di mana data ini disimpan untuk analisis saat ini, retain for present and future analysis. Data disimpan untuk analisis saat ini dan masa depan. Kemudian analyze, menganalisis, di mana mesin analitik seperti Hadoop dan Spark ini digunakan pada data. Data ditampilkan, diserap ke Azure Data Lake, Azure Data Lake Storage, store dari perangkat media sosial, Azure Data Lake Store. Azure Data Lake Store ini dari perangkat media sosial, kemudian aplikasi LOB application, kemudian situs web,
database relasional, video, clickstream, dan sensor. Dari sana dapat diakses dengan query. Query batch, query interaktif, analytic real time, real time analytics, kemudian pembelajaran mesin learning, dan data warehouse atau gudang data. Azure File ini menawarkan berbagi file yang terkelola sepenuhnya di awan yang dapat diakses melalui protokol SMP, Server Message Block, standar industri. Melalui protokol standar industri SMP namanya, Server Message Block. Berbagi file Azure dapat dipasang secara bersamaan oleh cloud atau penerapan lokal Windows, Linux, dan macOS. Aplikasi yang berjalan di mesin virtual Azure atau layanan cloud ini dapat memasang berbagai penyimpanan file untuk mengakses data file. Seperti aplikasi desktop yang akan memasang berbagi SMP, sejumlah mesin virtual atau rule Azure ini dapat dipasang dan mengakses penyimpanan file secara bersamaan. Skenario penggunaan umum adalah berbagi file di mana saja di dunia, data diagnostik, atau berbagi data aplikasi. Nah, ilustrasi ini memperlihatkan file Azure yang digunakan untuk berbagi data antara dua lokasi, yang satu di Western US, yang satu di Europe. Ini melalui protokol SMP, berbagi pakai file. Memastikan data dienkripsi saat istirahat dan saat transit. File Azure menggunakan SMP yang memastikan data dienkripsi saat istirahat dan saat transit. Berikutnya adalah Azure Queue. Azure Queue Storage ini adalah layanan untuk menyimpan pesan dalam jumlah besar yang dapat diakses dari mana saja di dunia. Azure Queue Storage ini dapat digunakan untuk membantu membangun aplikasi yang fleksibel dan fungsi terpisah untuk ketahanan yang lebih baik di seluruh beban kerja yang besar. Saat komponen aplikasi dipisahkan, mereka dapat menskalakan secara mandiri. Penyimpanan atau maksudnya storage queue, penyimpanan antrian ini menyediakan antrian pesan asinkron untuk komunikasi antar komponen aplikasi, apakah mereka berjalan di cloud, ataukah di desktop, di tempat, atau di perangkat seluler. Biasanya ada satu atau lebih komponen pengirim dan satu atau lebih komponen penerima. Komponen pengirim ini menambahkan pesan ke antrian. Sementara komponen penerima ini mengambil pesan dari depan antrian untuk diproses. Nah, ilustrasi yang tampil itu memperlihatkan beberapa aplikasi pengirim yang menambahkan pesan ke Azure Queue dan satu aplikasi penerima yang mengambil pesan. Ada message sender, ada message receiver. Anda dapat menggunakan queue storage ini untuk membuat backlog pekerjaan dan untuk meneruskan pesan antara server web Azure yang berbeda. Kemudian bisa juga untuk mendistribusikan beban di antara server web atau infrastruktur yang berbeda dan untuk mengelola lonjakan lalu lintas. Kemudian untuk membangun ketahanan terhadap kegagalan komponen saat beberapa pengguna mengakses data Anda secara bersamaan. Opsi yang berikutnya adalah disk storage atau penyimpanan di sini. Disk storage ini menyediakan
disk untuk mesin virtual, aplikasi dan layanan lainnya untuk skenario lokal, penyimpanan disk ini memungkinkan data disimpan dan diakses secara terus-menerus dari hard disk virtual yang terpasang. Yang berikutnya adalah storage tiers. Azure menawarkan ada 3 storage tiers untuk BLOB Object Storage. Yang pertama adalah Hot Storage Tier atau tingkat penyimpanan panas. Hot Storage Tier dioptimalkan untuk menyimpan data yang sering diakses. Kemudian ada Cool Storage Tier, dioptimalkan untuk data yang jarang diakses dan disimpan setidaknya selama 30 hari. Kemudian Archive Storage Tier, untuk data yang jarang diakses dan disimpan setidaknya selama 180 hari dengan persyaratan latensi yang fleksibel. Kemudian tentang enkripsi dan replikasi. Enkripsi for storage services, replikasi for storage availability, Azure Data Storage dibandingkan dengan on-premise storage. Ini ada cost effectiveness, reliability, storage types, agility, on-premise storage dibandingkan Azure Data Storage. Silahkan dibaca. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.